Seminggu yang lalu lagi nonton kajian, nongol video Pak Haji. Tuh, siapa pula nih orang, gue bilang. Siapa pula? Benar Pak Haji, ini fakta Bu. Nggak tahu demi Allah Bu. Siapa pula nih orang bilang gitu. Pak Haji ada ngomong sama ada, mau masih muda, minta 1 miliar. 10 miliar sekelas kau tuh. Macam ketampar saya Pak Haji yang nonton tuh. Mak, saya bilang 10 miliar. Aku 9 aja udah nyaman udah itu. Merinding saya lihat video itu kan. 10 miliar Pak Haji ngomong itu. Saya masih ingat di video saya itu. 10 miliar. Syaratnya apa? Kau bangun jam 12 malam, kau senyum, kau ngaji 12 juz. Mak, 12 juz. Langsung termotivasi nih. Saya dulu one day one juz Bu. Itu udah sombong saya Bu. Sombong kali aku tuh Pak Haji. Iya. Mak, saya bilang 12 juz. Dan saya lihat testimoninya banyak yang tercapai. Saya ngobrol dengan tim Pak Haji, ada yang sampai 15 juz sehari. Ya Allah, gua Ibu merasa tertantang. Ku coba Bu, pingsan aku jam 3. Tepuk tangan dong. Iya. Saya coba Pak Haji. Nah, saya kan guru ngajinya Abdul Somad. Saya mau maaf Pak Haji, saya setiap saya dapat apa itu amalan, enggak saya langsung saya praktekkan. Saya kaji dengan 3 guru, dengan masaf yang berbeda. Apakah itu benar atau tidak? Karena gini Pak, mohon maaf. Ini sedikit saya sampaikan. Di dalam badan kita, di dalam jantung kita ada suara Tuhan. Tepat di jantung kita. Jangan sampai ajaran yang tidak baik masuk ke jantung kita, nanti kita ngulang dari nol. Hati-hati Pak. Ya, nanti yang semua Bapak lihat dosa makin hitam hati Bapak nanti. Hati-hati dari setiap ajaran itu. Nah, saya kaji ajaran Pak Haji tadi, bangun jam 12. Ku tanya sama Somad, semua ku tanya. Ku lihat Cristiano Ronaldo, benar juga tuh Pak Haji. Ku tanya Hotman Paris, iya juga ternyata bilang gitu. Nah, dan memang yang mandi dari jam 00 sampai jam 4 sehat memang Pak. Saya awet muda nih karena mandi jam 3 subuh. Wow, tepuk tangan. Jam 3 subuh. Luar biasa. Jam 3 subuh Pak Haji mandinya. Termotivasi Bu. Alhamdulillah Pak Haji, saya mengucapkan terima kasih berkat video Pak Haji tadi. Hari ini saya istiqomah 5 juz sampai hari ini sudah. Sehari, alhamdulillah tembus Pak Haji. Tadi waktu disuruh berbagi dengan anak yatim yang tadi itu saya tulis saja. Yatim kurung. Yatim kurung. Di atas, di lantai 2. Tadi saya datang. Yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Saya demi Allah baru kali itu menyantuni anak yatim yang kayak gitu Bu. Yatim kurung. Ada Ya, belum pernah 97. Ya, tadi. berapa? 97 anak. Itu hajat saya cuma satu, saya minta tadi, tolong doakan saya istiqomah 5 juz. Kalau dunia pasti ngikut lah. Pak Bu, jangan terlalu dikejar bayangan nih. Demi Allah saya bilang, saya pernah kerja pontang panting tunggang langang sampai ninggalin anak istri 6 bulan. Sampai keluar negeri Pak Bu, sampai kebeli Lamborghini kata orang tuh. 12 miliar pernah, tapi nggak nyaman Pak Haji. Capek. Sampai sakit Pak, kena GERD saya Pak Haji. Karena otaknya cuma ngejar dunia aja, ternyata itu nggak berkah. Dapat uangnya nggak berasa Bu. Mulai detik ini yuk kejar cahayanya. Pak, ingat kata Allah tadi, orang beriman aku yang urus. Mau sambil pusing Pak. Bapak tahu, contoh dah kayak Pak Haji. Pak Haji ini sudah ditakarin umurnya sekian. Sudah ditakarin Pak, meninggalnya umur sekian. Dan rezeki Pak Haji udah ditakarin. Pak Haji Dwi, kau tuh sampai meninggal 100 triliun, contoh rezekinya, ya. Itu sebelum habis 100 triliun nggak bakal meninggal kawan kita nih. Iya. Begitu pula saya, Bapak di ruangan yang ada di ruangan ini itu sudah ada tanggalnya. Misalnya besok Januari tanggal 25 dapat 2 miliar, itu udah ada catatannya dari Allah. Tinggal cara kita menjemputnya. Ya, depan sini duduk, Ya, ayo depan. Ini saya pula jadi pembicara nih, mahal bayarannya nih. Nggak apa-apa. Nggak Tepuk apa-apa. tangan dong sekali lagi. Wow. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu, saya nggak punya utang. Itu yang saya syukurin. Kenapa saya setiap kali mau sempat melakukan itu selalu berpikir, hutang itu bukanlah solusi. Jangan Pak, mulai detik ini jangan pernah berpikir ke sana. Bukan solusi Pak. Saya punya teman kemarin punya hutang 420 miliar Pak, orang Padang bangun hotel. Teman main off-road Pak. Tahu Pak, makan tidak enak, tidur tak nyenyak. Karena COVID kemarin Pak, sekarang diabetes pula, cuci darah. Itu kalau dia meninggal hutangnya turun karena istri Bu. Iya Bu, rekening koran ya Pak dia. Iya. Tetap diganti Bu. Ah Pak, gak enak kan Pak. Punya aset 0,5 triliun tapi berutang. Enakan kita Pak jual. Nah, mulai hari ini fokuskan kepada Allah Pak. Saya Pak tidak pernah bercerita masalah saya dengan manusia, nggak pernah sampai hari ini. Kecuali ibu saya, Bapak sama istrinya tertutup Bu. Pokoknya tahunya orang di rumah tuh tenang aja. Bos, saya potong. Jadi bos bisnisnya besi tua. Enggak. Jadi saya punya pabrik pupuk. oh, ya kalau yang besi apa? Dulu pernah mulung besi tua. Oke. Ada pasien saya punya kapal,
Itu mau dijual, ada di Semarang. Mas Abi, terkasih nomor teleponnya Mas Abi. Nah, bisa. Itu yang Oh, cincang, yang cincang. kemarin cair Iya, Mas cincang. 100 miliar 2 kali. Masya Allah. Jadi waktu itu Abi datang kemari, rumahnya cuma 230 meter. Setelah pulang dari sini, ngikutin ilmu RDAI, sekarang rumahnya 2200 meter. Masya Allah. Waktu dia datang kemari nggak punya mobil. Saya bilang, kamu harus punya mobil. Saya di rumah mobilnya 19. Di sini mobil saya 101. Total mobil saya pribadi 120. Kamu harus minimal sama. Nah, dia kemarin testimoni di sini kan pasien saya baru setahun. Mas Abi sekarang mobilnya 19 unit, supercar-nya ada 4. Nah, dia punya kapal, mau dijual. Kapalnya mogok, maksudnya nggak jalan. Oh, mau cincang. Nah, besi tua kan? Bisa dicincang tuh Pak Haji. Nanti kasih nomor teleponnya Mas Regi, Mas Ngasih nomor Abi. rekening saya juga nggak apa-apa Pak Haji. Apa? Ngasih nomor rekening pun tak apa. Oh iya. Jadi Bapak dan Ibu, singkat saya sampaikan. Nah, ingat hidayah itu datangnya unik. Secara logika, kenapa harus video Pak Haji yang datang ke handphone saya? Itu pas jam 4 subuh sebelum jam 3 Jadi subuh. nongol gitu aja video RDAI. Bukan RDAI Pak Haji, jadi bukan RDAI awalnya. Oh, bukan Ada RDAI. orang yang mau posting, dia ini cerita ada hutang. Oh. Ibu apa itu Pak yang punya dapat 1 triliun itu? Oh iya. Oh, ini. Apa itu? Jadi saya lihat, terus mulai penasaran, saya lihat Haji. Apa amalannya katanya? Mulai hari ini ngaji, bangun jam 12, ngaji 12 juz. Senyum 41 kali. Ya, senyum 41 kali. Senyum sampai digerak gitu. Tapi yang ada amalan yang Pak Haji sampaikan yang dari dulu saya lakukan, yaitu bangun tidur Pak Haji. Sebelum saya memang menginjakkan kaki saya ke tanah, saya selalu seperti itu. Jadi saya kalau bangun tidur itu Ibu, saya tidak pernah pencet handphone. Belum pernah sampai hari ini. Janganlah, nanti pencet handphone tiba-tiba tagihan pula. Udah mood 1 hari 1 malam itu. Jadi kan saya kalau bangun tidur Pak Haji, bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, Kau kasih aku umur, Kau kasih aku kesempatan bernafas, Ku kirimkan Al-Fatihah untuk diriku ini. Dan tolong Kau sehatkan anak, istriku, semua saudaraku fi dunia wal akhirat ya Allah. Tolong mudahkan hajatku, berkah hidupku, langkahkan kaki aku ke tempat yang terbaik, dan jauhkan aku dari maksiat maupun zina. Al-Fatihah. Baru saya injakkan kaki itu seharian enak aja hidup tuh Bu. Jangan pernah Pak bangun tidur mencet handphone Pak. Nanti pas buka tagihan pula itu seharian tidak mau hidup Bapak, yakin saya. Itu kepikiran terus itu hutang. Nah, jadi saya sampai sini Pak Haji, nah itulah. Dan seminggu yang lalu ini kejadian aneh lagi. Saya bermimpi dengan Pak Haji berjumpa. Bermimpi. Demi Allah saya bilang. Tepuk tangan dong. Wow. Mimpi. Saya cerita sama tim Pak Haji malam tadi saya kesini. Itu saya langsung chat saudara saya di Bekasi, aku harus ketemu dengan Pak Haji ini. Harus ketemu. Harus ketemu, apapun kondisinya. Ucapan adalah doa. Harus ketemu. Ini ketemu. Nah, Jadi Bapak dan Ibu harus pasti terkabul. ya. Pasti lunas. Pasti cair. Pasti milik. Pasti punya. Amin. Tidak boleh ngomongnya pasti kebeli, nggak boleh. Kalau kebeli nabung, DP, ayo. Pasti punya. Tidak ada pasti kebeli. Kalau kebeli ujung-ujungnya DP, ujung-ujungnya ngumpulin, ujung-ujungnya nabung. Jangan, pasti punya, pasti cair. Amin. Nah gitu. Pasti lunas. Pasti kabul. Ya, bisa gak? Bisa. Yakin? Oke, jadi ada kata pasti. Jangan bilang Pak Haji kalau pasti bukan takabur. Bukan, kan ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nggak ada tuh ayatnya di Al-Quran. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada kata insya Allah. Apalagi mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Jadi nggak ada semoga. Semoga itu adanya di apotik dan rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Separoh mati, separoh hidup. Saya tambahin yang Pak Haji bilang tadi sesuai dengan hadits qudsi. Saya Pak Haji versi terbukanya, saya versi Al-Qur'annya. Ibu tahu nggak sampaikan Pak Haji tadi? Coba bos, diterangin bos, biar tamu-tamunya takjub. Yang Pak Haji sampaikan tadi, Bu, itu semua ada dalam hadits qudsi dan saya bedah.
Dan itu pelajaran SD. Apa kata Allah? Aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Saya pernah menguji santri saya Pak Haji. Saya kan ada santri Bu. Sebelah saya hobi berkuda nih. Ini ada parit 1 meter, cuma 1 meter nih Pak. Kau lakukan dengan 3 cara. Ini orang yang sama. Ada 7 santri saya coba dengan tank yang sama. Yang pertama kau ragu melompatin 1 meter ini. Bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Dilompatin bener jatuh Pak. Yang kedua dengan cara kedua 50-50. Bisa atau enggak? Bisa nih Pak Ustadz, tapi kayaknya masuklah ke lubang. Bisa, lompat kebentur Pak. Tuh, bolong kakinya. Yang ketiga yang dahsyat. Sekarang kau ngomong sama Allah. Ya Allah ya Rob, jangankan 1 meter, 10 meter pun kalau kau izinkan pasti sampai. Karena kau tak akan pernah sia-siakan hidupku di dunia ini. Pasti bisa bilang itu. Sampai ya. Tepuk tangan yang kenceng dong. Semangat. Nah, sebelum saya tutup lagi Pak Haji, ini yang paling bagus. Saya kan hobi membedah Al-Quran semua. Saya nonton semua video Pak Haji. Waktu mau sini tuh lengkap saya bicarakan. Ternyata intinya cuma satu, keinginan tingkat dewa. Nah, untuk yang Muslim tahu Al-Quran semua kan? Isinya 30 juz, ada 64.000 ayat. Dan surah terpanjang di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah, hampir 3 juz. Ibu tahu kan Al-Baqarah bahasnya apa? Dari dosa paling kecil sampai dosa paling besar, sampai maksiat, zina, semua dibahas dalam itu. Tapi tahu di ayat terakhir apa? Sama-sama kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu akan selesai kalau kau datang kepadaku. Jelas itulah tujuan kita hidup pada hari ini. Selesai. Kurang semangat tepuk tangannya. Yang namanya hutang pasti selesai. Yang nama sakit pasti sembuh. Yang nama masalah akan tuntas. Wa inna ma'al usri yusra. Yang penting kita datang kepada Allah. Takbir!